Bab 2376 Epilog 1, Putra Manusia Naga Banjir, Bagian 1. Langit berbintang yang luas memiliki bintang yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya cemerlang. Namun, seseorang mengalami kegelapan gulita ketika ia melakukan perjalanan di alam semesta yang luas. Ini karena jarak antar bintang terlalu jauh. Cahaya tidak bisa menerangi seluruh langit berbintang. Mayat penuh luka melayang dengan tenang di dalam ruang yang gelap gulita. Kadang-kadang, meteor dan asteroid menabrak mayat, pemandangan yang agak menyedihkan. Mayat itu hanya hanyut di alam semesta tanpa batas sendirian, bebatuan yang hancur menghantamnya di sepanjang jalan. Jika semua orang mengabaikannya, siapa yang tahu kemana mayat ini akhirnya akan hanyut. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok muncul di Starry Heavens. Sosok ini mencari di sekitar alam semesta yang gelap gulita. Sosok ini melihat ke kejauhan, pandangannya meluas, melewati bintang yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia melihat mayat yang dingin dan kesepian itu. Sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni setelah beberapa kilatan dalam pengejaran cepat. Sekitar 15 menit kemudian, sosok ini tiba di depan mayat. Orang ini melepas tudung di kepalanya, memperlihatkan wajah muram dan tegas. Kemudian, sisik naga di wajah orang ini perlahan menghilang. Ini adalah pemimpin manusia naga banjir, Yan Changming. Identitas mayat ini adalah Zhen Yuan. Atau lebih tepatnya, Zhen Yuan yang telah bergabung dengan sifat iblis Raja Naga Hitam. Saudara Yan, jika saya mati suatu hari, tolong kirim saya kembali ke kuil cahaya mendalam Grave Sea Cluster. Dahulu kala, keduanya bertemu di neraka Asura Abyssal Underworld. Mereka langsung cocok, dan setelah mengalami hidup dan mati bersama berkali-kali, Zhen Yuan setuju untuk menemani Yan Changming dan mengajukan satu-satunya permintaannya. Pada saat ini, Yan Changming tiba sesuai rencana. Yan Changming telah menghabiskan sebagian besar tahun mencari mayat Zhen Yuan di surga berbintang yang luas. Jauh di lubuk hati Yan Changming, dia enggan menerima bahwa Raja Naga Hitam benar-benar telah terbunuh. Bahkan ketika dia melihat mayat Zhen Yuan, dia masih merasa tidak percaya. Memikirkan bahwa Xiao Chen telah membunuh Raja Naga Hitam yang membuat semua orang di zaman bela diri gemetar saat itu. Banyak harapan dan harapan Yan Changming berserakan seiring dengan kematian Raja Naga Hitam. Yan Changming tetap diam saat dia membawa mayat Zhen Yuan dan berbalik untuk pergi. Tanda pisah. Setengah bulan kemudian, di luar tanah terberkati Grave Sea Cluster. Grave Sea Cluster memiliki 3 tanah yang diberkati. Kuil cahaya mendalam berada di Gunung Potala, tanah yang diberkati milik Sekte Buddha. Saat Yan Changming membawa mayat Zhen Yuan, dia berdiri di laut berbintang dan melihat ke depan dengan tenang. Kabut samudera menyelubungi pegunungan yang tidak jelas, dan cahaya Buddha bersinar di langit. Kadang-kadang, nyanyian biksu terhormat Sekte Buddha menembus kabut tak terbatas, menyebar. Yan Changming sedikit mengernyit. Dia tidak menyukai lingkungan di depannya. Kitab suci Sekte Buddhis membuat hatinya yang sudah gelisah semakin mudah tersinggung. Dia mengangkat tangan kanannya, dan energi dao besar dari Deat Dao yang murni berkumpul perlahan. Angin kencang bertiup di sekelilingnya, menimbulkan gelombang besar di laut. Angin seram melolong, terdengar seperti ratapan roh-roh mati. Dengan mengangkat tangannya, energi yang akan meledak dari Deat Dao Domain dapat langsung menghancurkan pembatasan di tanah yang diberkati ini. Suara mendesing. Yan Changming menarik napas panjang dan menurunkan tangan kanannya, menenangkan hatinya yang tidak sabar. Kemudian, dia melihat ke arah kuil cahaya yang mendalam dan berteriak, apakah Yang Mulia Xuan Bei ada di sana? Saya memiliki sesuatu yang dipercayakan kepada saya untuk diteruskan. Silakan keluar untuk menemui saya. Petik 2. Gemuruh. Suara Yan Changming menembus formasi. Gunung-gunung di tanah yang diberkati bergetar dari gelombang suara, tampak seperti akan runtuh kapan saja. Banyak patung Buddha bergetar, langsung menyebabkan keributan besar. 15 menit berlalu, tetapi tidak ada yang muncul dari tanah yang diberkati. Yan Changming tidak bisa melihat orang yang ingin dia temui. Ekspresinya tiba-tiba berubah sangat dingin. Berhenti. Tepat ketika Yan Changming bersiap untuk menerobos masuk, cahaya Buddha yang terang tiba-tiba bersinar di tanah yang diberkati. Sesosok mendekat dari jauh dalam cahaya Buddha yang terang itu, muncul di hadapan Yan Changming saat bermandikan cahaya Buddha yang terang. Yan Chen. Yan Changming sedikit mengernyit. Dia mengenali orang ini. Ini adalah Yan Chen, pemimpin baru Sekte Buddha, yang sekarang dikenal sebagai Buddha Keselamatan. Namun, Yan Chen ini hanyalah tiruan. Yan Changming bergumam pada dirinya sendiri, dengan cepat mencari tahu alasannya. Orang-orang dari Sekte Buddhis mungkin takut setengah mati oleh Ki Iblis dan udara jahatnya. Dalam kebingungan mereka,
mereka menggunakan teknik rahasia Sekte Buddha untuk memanggil klon Yan Chen. Rumor mengatakan bahwa Yan Chen adalah anak ajaib dari Sekte Buddha. Setelah patung Buddha Kasyapa dihancurkan, ia memperoleh pencerahan dan membuat pencapaian tertinggi. Dia sangat mungkin menjadi sang Buddha dari zaman baru. Penolong, mengapa kamu bertekad menerobos masuk ke tanah suci Buddha? Yan Chen bertanya sambil menatap Yan Changming, menunjukkan tatapan cerah. Yan Changming tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Dia membalas dengan acuh tak acuh, minggir. Anda hanya tiruan, bukan sesuatu yang bisa menandingi saya. Petik 2. Ekspresi Yan Chen berubah sedikit cemberut saat dia menasihati dengan lembut, jika Anda memiliki urusan di sini, Anda bisa berbicara langsung. Ras manusia naga banjir Anda tidak mengalami hari-hari baik saat ini. Mengapa membuat musuh dari Sekte Buddhis? Apakah saya perlu melaporkan semua yang saya lakukan kepada Anda? Mata Yan Changming menjadi dingin, dia tidak berniat menjelaskan kepada Yan Chen. Kemudian, niat membunuhnya meningkat. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya tiba dan berubah menjadi sosok seorang lelaki tua. Orang tua itu pertama-tama membungkuk kepada Yan Chen. Kemudian, dia maju selangkah dan menatap Yan Changming, berkata, dermawan ini, diriku yang rendah hati adalah Xuan Bei. Kakak laki-laki junior saya menghalangi saya sebelumnya, mencegah saya muncul. Saya minta maaf atas pelanggarannya. Yan Changming mengangkat alisnya sebelum berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja sekarang setelah Anda keluar. Ini adalah teman saya. Sebelum dia meninggalkan keinginan yang sekarat, ingin dimakamkan di kuil cahaya yang mendalam. Tolong setujui itu. Setelah Yan Changming berbicara, dia meletakkan mayat yang dia bawa di punggungnya. Zhen Yuan. Ketika Yang Mulia Xuan Bei melihat wajah mayat itu, dia tampak terkejut dan dengan cepat bergegas ke depan. Yang Mulia Xuan Bei mengukur mayat itu, memverifikasi bahwa itu adalah tubuh Zhen Yuan. Kemudian, dia mau tidak mau menunjukkan ekspresi sedih. Menekan kedua telapak tangannya, dia berkata, semoga Sang Buddha melindungi kita. Yan Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Dia mengenali mayat ini juga. Zhen Yuan ini pernah menjadi tuan rumah Raja Naga Hitam. Pikiran Yan Chen berpacu. Karena kakak Xiao Chen tidak peduli dengan mayat ini, itu berarti Raja Naga Hitam benar-benar mati. Namun, apakah mengubur mayat Raja Naga Hitam di tanah Sekte Buddha akan menyebabkan masalah? Jika orang lain mengetahuinya, mereka mungkin mencoba memanfaatkannya. Zhen Yuan adalah pengkhianat Sekte Buddha. Dia bahkan pergi untuk menerima sifat iblis Raja Naga Hitam. Bagaimana kita bisa membiarkan pengkhianat seperti itu dikuburkan di kuil cahaya yang mendalam? Petik 2. Sebelum Xuan Bei atau Yan Chen bisa berbicara, sekelompok biksu kuil cahaya mendalam bergegas dari belakang untuk menolak dengan marah, BGT, BGT, BGT. Apakah begitu? Senyum dingin muncul di wajah Yan Changming. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuh kalian semua dan mengubur Zhen Yuan di sini setelah itu. Saya setuju. Yan Chen melirik. Melihat niat membunuh di mata Yan Changming, dia kira-kira tahu apa yang dipikirkan Yan Changming. Pihak lain terampil dengan Deat Grid Dao dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia menganggap hidup dan mati dengan sangat ringan, selama tuntutannya tidak dipenuhi, dia akan mengejar mereka tanpa henti. Saya setuju untuk membiarkan tubuh Zhen Yuan dimakamkan di sini, kata Yan Chen kepada Yan Changming, berhenti setelah setiap kata sambil menatap Yan Changming. Yang mulia, kita tidak boleh melakukan itu. Biksu kuil cahaya mendalam tua di belakang dengan cepat menasihati, menunjukkan ekspresi bingung. Saya telah mengambil keputusan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Selamat tinggal. Karena Yan Chen adalah pemimpin baru Sekte Buddhis, kata-katanya dapat dipercaya. Yan Changming tidak ragu-ragu untuk meninggalkan mayat Zhen Yuan dan pergi. Yan Chen menghela nafas. Kemudian, dia berbalik dan berkata, buat beberapa persiapan dan atur tulisan suci di tanah yang diberkati untuk bersiap memindahkan bait suci. Setelah kita mengubur Zhen Yuan, aku akan menyegel tempat ini untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Yang mulia, saya ingin tetap di sini untuk menjaga makamnya. Bagaimanapun, dia adalah muridku. Ajaran saya tidak memadai, sehingga dia melakukan kesalahan besar. Ambillah sebagai kesempatan bagiku untuk menebus dosa-dosaku, gumam Yang Mulia Xuan Bei sambil memeluk mayat Zhen Yuan. Yan Chen menghela nafas, Xuan Bei, saat ini, ada banyak hal yang harus dilakukan di Sekte Buddha, dan tidak banyak biksu yang terhormat. Era baru di tangan adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Apakah Anda yakin ingin menghabiskan sisa hidup Anda di sini? Saya yakin. Kalau begitu, lakukan sesukamu. Setelah semua orang di kuil cahaya mendalam pindah,
Yan Chen menutup seluruh tanah yang diberkati. Yan Changming muncul diam-diam di kejauhan. Yan Changming tidak pergi jauh, mengawasi dari kejauhan. Dia hanya melepaskan napas tertahan setelah dia memverifikasi bahwa Zhen Yuan dimakamkan di kuil cahaya yang mendalam. Yan Changming telah menghabiskan hidupnya menjilat orang lain dan melayani orang lain demi kepentingan ras manusia naga banjir, mencoba mencari tanah bagi mereka untuk membangun diri mereka sendiri. Dia telah hidup sambil bertahan selama ini. Hanya ada dua yang bisa dia sebut teman, mantan kakak laki-lakinya Lin Feng, dan Zhen Yuan, yang menemaninya sampai kematian Zhen Yuan. Bab 2377 Epilog 2, Putra Manusia Naga Banjir, Bagian Kedua. Ada sungai panjang di Central Great Realm. Ketika berada di permukaan, kadang-kadang dikenal sebagai sungai mengamuk dan kadang-kadang sebagai sungai surgawi atau sungai es. Negara dan sekte kuat yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di sepanjang kedua sisi sungai. Bahkan ada dinasti abadi. Itu membawa kekuatan hidup dan keberuntungan yang tak ada habisnya. Hanya faksi puncak di Central Great Realm yang bisa menempati tempat di dekat sungai. Sungai ini memiliki banyak nama di permukaan, tempat yang berbeda memberinya nama yang berbeda. Namun, ketika sungai ini mengalir ke Abyssal Underworld, sungai itu hanya memiliki satu nama di seluruh 9 lapisan. Berbagai ras semuanya menyebutnya Sungai Dunia Bawah. Sungai Dunia Bawah membawa semua dosa dan kebencian dari seluruh alam seribu besar dan menghubungkan 9 lapisan dunia bawah neraka. Semakin jauh ia pergi, semakin berat dendam dan dosa. Ketika sungai mencapai lapisan ke-9 dari Abyssal Underworld, bahkan kaisar yang berdaulat tidak dapat dengan mudah melewatinya. Akhirnya, itu mengalir ke lautan darah yang tak terbatas. Lautan darah yang tak terbatas ini telah ada sejak awal zaman bela diri, menanggung semua dosa dan kebencian di dunia. Kegelapan menyebar ke seluruh tempat ini, dan roh-roh jahat memenuhinya. Setelah terakumulasi selama 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun, dan seterusnya, kebencian dan dosa yang tak terbatas menciptakan neraka Asura yang terkenal yang menakutkan semua orang di dunia bawah neraka hanya dengan namanya. Neraka Asura. Tidak peduli lapisan mana dari Abyssal Underworld, orang-orang gemetar ketakutan ketika seseorang menyebutkan Asura Hell. Hukuman paling mengerikan di dunia bawah neraka adalah melumpuhkan kultivasi seseorang dengan pembuangan berikutnya ke neraka Asura. Kekejaman ini mengilhami kedinginan dan teror. Ini adalah perwujudan terbaik dari kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, para ahli sejati selalu menghadapi ketakutan mereka, menaklukkan dan menghancurkannya, kemudian menjadi ketakutan itu sendiri. Sementara neraka Asura adalah tanah terlarang dari dunia bawah neraka, itu juga merupakan tempat pelatihan pengalaman bagi para ahli. Rumor mengatakan bahwa banyak sikat dengan kematian akan membuat mereka yang bisa berjalan keluar di sisi lain neraka Asura ahli yang kuat. Selama bertahun-tahun, rumor ini mendorong para pejuang pemberani dari dunia bawah neraka. Namun, beberapa berhasil berjalan keluar di sisi lain. Jumlah orang yang pernah hidup untuk membicarakan pemandangan di ujung lain lautan darah bisa dihitung dengan jari. Sebagian besar pembudidaya yang datang untuk bertualang di neraka Asura mati di lautan darah, berubah menjadi roh jahat yang terperangkap oleh dosa, menjadi bagian dari lautan darah yang tak terbatas. Hanya sedikit yang berhasil melihat pemandangan di lautan darah yang tak terbatas dan ujung neraka Asura. Pada hari khusus ini, dua pemuda yang terluka parah terbaring di tanah di ujung neraka Asura, tertawa gila. Hahaha, Yan Changming, kami berhasil keluar hidup-hidup. Kami keluar. Kami benar-benar keluar. Petik 2. Pemuda yang berbaring di sisi kiri memiliki potongan kru dan masih samar-samar menunjukkan bekas luka biara. Ini adalah pengkhianat sekte Buddha Zhen Yuan. Orang lain secara alami adalah Tuan Muda Manusia Naga Banjir, Yan Changming. Keduanya awalnya tidak saling mengenal. Namun, mereka bertemu di lautan darah yang tak terbatas. Pada awalnya, mereka menjaga kewaspadaan terhadap satu sama lain, merasa waspada. Namun, neraka Asura gelap dan tanpa matahari, dengan roh-roh jahat berkeliaran di tempat itu. Mereka berbagi hidup dan mati, membunuh di sepanjang jalan. Mereka menjalin persahabatan hanya setelah saling menyelamatkan berkali-kali. Setelah keduanya berkomunikasi tanpa menahan apapun, Yan Changming tetap terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa Zhen Yuan benar-benar menggantikan karma Raja Naga Hitam. Tepat ketika Yan Changming akan mati di neraka Asura, Zhen Yuan tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Sebelumnya, ketika Yan Changming mencoba menyeberangi lautan darah yang tak terbatas, dia selalu dipaksa mundur di tengah jalan. Namun, keduanya menemani satu sama lain dalam perjalanan ini,
mengalami banyak sikat dekat dengan kematian sebelum akhirnya berjalan keluar dari lautan darah yang tak terbatas, mencapai akhir neraka Asura ini. Ini samar-samar terasa seperti takdir. Surga tidak tahan melihat manusia naga banjir disiksa terus-menerus, memungkinkan Yan Changming bertemu Zhen Yuan di neraka Asura. Yan Changming, bolehkah aku bertanya padamu? Selama beberapa tahun terakhir, Anda terus datang ke neraka Asura untuk mengalami hidup dan mati, hampir sekarat beberapa kali. Mengapa kamu hidup dengan cara yang begitu melelahkan? Zhen Yuan bertanya dengan lembut saat dia melihat ke langit setelah tawa gila itu. Dibandingkan dengan ini, apa yang membuat hidup lebih melelahkan adalah hidup dengan patuh di bawah ras abisal underworld lainnya. Zhen Yuan tahu itu tetapi tidak menyebutkannya. Mengapa? Yan Changming menatap langit yang gelap, dan beberapa kesedihan muncul di wajahnya yang keras. Dia bergumam, saya tidak tahu mengapa. Saya hanya tahu bahwa manusia naga banjir tidak bisa terus hidup seperti ini. Bagaimana denganmu? Mengapa Anda mengkhianati sekte Buddhis? Zhen Yuan tetap diam setelah mendengar itu. Kemudian, sosok putih samar muncul di benaknya. Sosok ini perlahan tumbuh berbeda, menunjukkan wajah Xiao Chen. Niat membunuh yang tak tertahankan segera muncul di hatinya, jadi dia menghilangkan sosok ini. Kemudian, dia berdiri dan mengubah topik pembicaraan. Tanpa diduga, ada bunga-bunga indah di ujung neraka Asura. Yan Changming mendongak dan melihat jalan yang menuju ke suatu tempat di bawah langit yang gelap di depannya. Bunga-bunga merah bermekaran di kedua sisi jalan, cahaya merah redupnya membuat mereka terlihat bersemangat dan memikat saat melambai tertiup angin. Sebelum datang ke sini, Yan Changming tidak akan pernah membayangkan bahwa lautan darah yang tak terbatas, yang telah mengumpulkan jutaan tahun dosa dan kebencian, dapat memiliki bunga yang begitu pedih. Ayo, ayo pergi. Saya ingin melihat seperti apa pemandangan di ujung pantai ini. Beberapa antisipasi dan kegembiraan muncul di mata Zhen Yuan, dia bersiap untuk pergi. Saat keduanya berjalan di jalan yang lebar dan redup, bunga paramita yang melambai, pedih, seperti darah sepertinya membuat waktu berhenti. Siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu? Rasanya seperti 1 tahun, namun juga sekejap. Kemudian, cahaya terang tiba-tiba muncul di depan, tampak menusuk dan menyilaukan. Setelah cahaya tersebar, dunia sebelum keduanya telah berubah. Zhen Yuan menurunkan tangannya, yang melindungi matanya, menyipitkan mata saat dia melihat ke atas. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah secara dramatis. Zhen Yuan melihat patung Buddha di kejauhan, patung Buddha Kasyapa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Patung itu tampak khusyuk dan bermartabat, tanpa ekspresi dan menyendiri. Rasanya seperti segala sesuatu di dunia adalah semut untuk itu. Itu tidak menunjukkan kebaikan dan kebajikan seperti biasanya. Ini adalah Gunung Hering Roh. Zhen Yuan melihat sekeliling dan melihat pemandangan di sekitarnya. Dia dengan cepat menentukan bahwa mereka berada di Spirit Vulture Mountain. Pikiran Zhen Yuan menjadi kosong. Dia mengalami kesulitan menerima ini, merasa tercekik yang tak terlukiskan. Sekarang, dia yakin bahwa dia sedang melihat Buddha Kasyapa. Ini berbeda dari kitab suci yang biasanya dilantunkan Zhen Yuan dan teknik kultivasi Buddhis yang dia kembangkan, kebalikannya. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa tanah suci sekte Buddha, Gunung Hering Roh yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya, terlihat seperti ini. Sisi lain dari lautan darah neraka Asura yang tak terbatas sebenarnya adalah Gunung Hering Roh. Yan Changming tampak tenang. Ketika dia berbalik dan melihat, dia menemukan bahwa mereka berada di kaki Gunung Hitam. Ada ki iblis yang luar biasa di atas Gunung Hitam. Buah iblis Dao yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di semak-semak di sepanjang jalan. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Bahkan ada beberapa buah berumur 10.000 tahun, semuanya sangat berharga. Yan Changming segera bersukacita. Dia berkata dengan lembut, Zhen Yuan, kami datang ke tempat yang tepat. Ini pasti Gunung Suci Dao Iblis. Ini adalah kesempatan besar. Ini adalah Gunung Hering Roh. Kita harus pergi dengan cepat. Jika tidak, kami mungkin tidak bisa melakukannya. Zhen Yuan menjadi sangat tenang, melemparkan selimut basah ke Yan Changming yang gembira. Gunung Hering Roh. Yan Changming sedikit mengernyit. Kemudian, dia langsung merasa terkejut. Itu berarti ini berada dalam wilayah kuil roh tersembunyi. Oh tidak, ekspresi keduanya berubah secara bersamaan. Mereka merasakan aura kuat menyapu, mengilhami ketakutan. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi. Keduanya bertukar pandang, dan sosok mereka melintas pada saat yang sama, pergi dengan tergesa-gesa. Tanda pisah. Tuan Muda, teriakan, Tuan Muda, terdengar di lapisan ke-9 dunia bawah neraka, menarik Yan Changming kembali ke dunia nyata dari ingatannya.
Yan Changming berdiri di atas sebidang tanah tinggi dengan banyak manusia naga banjir di bawahnya. Manusia naga banjir saat ini bergerak dalam kelompok. Setelah mengubur Zhen Yuan di Profound Light Temple, Yan Changming bergegas kembali ke Abyssal Underworld dan mengumpulkan manusia naga banjir dari seluruh Abyssal Underworld. Kematian Raja Naga Hitam telah membuat Yan Changming kehilangan dukungan terbesarnya di Aula Dewa Dunia Bawah. Saat ini, seluruh Abyssal Underworld berada dalam kekacauan. Setiap faksi ingin mengambil keuntungan dari Dewa Vo yang jatuh untuk membangun kembali Aula Dewa Dunia Bawah dan menjadi penguasa baru dunia bawah neraka. Dibandingkan dengan ras Abyssal Underworld lainnya dengan akumulasi besar dan akar yang dalam di Abyssal Underworld, manusia naga banjir seperti Dakwit mengambang. Manusia naga banjir tidak bisa melawan sama sekali. Siapa yang tahu jika mereka bahkan bisa mundur dengan aman. Tuan Muda, pembudidaya manusia naga banjir di samping Yan Changming melaporkan dengan cemas, klan kami yang bertanggung jawab untuk membesarkan bagian belakang mengirim berita. Raja Lohou mengumpulkan 9 ras besar dari dunia bawah neraka dan sudah mengejar. Kami kehilangan kontak dengan pengintai kami di depan, saya khawatir, seluruh ras manusia naga banjir kami dikelilingi. Yan Changming mempertahankan ekspresi tenang saat dia menjawab dengan lembut, aku tahu. Jangan panik, Anda dapat menarik diri terlebih dahulu. Petik 2. Raja Lohou. Raja Lohou baru yang memperoleh warisan penguasa iblis kuno dan diselamatkan oleh Xiao Chen. Niat membunuh segera memenuhi wajah tegas Yan Changming. Dia sudah memutuskan untuk mundur dan tidak bertarung untuk menjadi Master Abyssal Underworld. Namun, Raja Lohou muda ini ingin memusnahkan mereka, tidak menunjukkan belas kasihan. Bab 2378 Epilog 3, Putra Manusia Naga Banjir, Bagian 3. Yan Changming melihat ke kejauhan dari puncak gunung yang tinggi. Jutaan manusia naga banjir di bawah berada dalam banyak kelompok. Di bawah kepemimpinan elit manusia naga banjir, mereka bermigrasi secara teratur. Para pembudidaya manusia naga banjir tetap berada di tepi kelompok, bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan melindungi orang-orang dari bahaya yang tak terduga. Tua, lemah, wanita, dan anak-anak berada di tengah-tengah kelompok. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajah mereka, tidak ada yang menunjukkan banyak emosi. Selama beberapa puluh ribu tahun terakhir, ras manusia naga banjir telah mengalami terlalu banyak kesulitan dan kepahitan di dunia bawah neraka. Manusia naga banjir sudah lama terbiasa dengan migrasi seperti ini. Yan Changming dengan erat mengepalkan tangan kanannya, merasakan sakit yang tak terlukiskan di lubuk hatinya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa sosok mendarat di belakang Yan Changming. Mereka menunjukkan ekspresi serius saat mereka melakukan penghormatan dengan kepalan tangan. Tuan Muda, hampir semua pengintai di depan dibasmi, hanya beberapa orang yang kembali. Di bawah kepemimpinan Raja Lohou, 9 ras besar dari dunia bawah neraka telah mengepung kita. Mereka di sini, Yan Changming berpikir dalam hati. Kemudian, dia memerintahkan dengan tenang, ikuti rencana awal. Kirim berbagai ahli untuk membuka jalan di depan. Saya akan membawa bagian belakang. Petik 2. Tuan Muda, Anda tidak bisa melakukan itu. Anda adalah harapan dari ras manusia naga banjir. Bagaimana Anda bisa bertanggung jawab untuk membesarkan bagian belakang? Petik 2. Mari kita melayani sebagai barisan belakang. Kami bersumpah untuk menyelesaikan tugas itu. Yang lain dengan cepat mencoba menghalangi Yan Changming, tidak ingin dia bertanggung jawab untuk membesarkan bagian belakang. Yan Changming tersenyum pahit di dalam hatinya. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, seringkali, kematian tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Melawan aksi barisan belakang membutuhkan kekuatan mutlak. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka saya akan membiarkan Anda membawa bagian belakang. Ini, gemuruh. Tepat pada saat ini, tanah bergetar, dan langit bergetar. Ekspresi para elit manusia naga banjir berubah drastis. Dari gunung yang tinggi, mereka melihat 3 awan debu besar di batas penglihatan mereka di depan. Setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu adalah pasukan ras raksasa, ras yaksa, dan ras pantom. 3 tentara bergerak dengan kekuatan penuh. Jumlah mereka tampak sangat banyak, seperti banjir binatang buas, saat mereka datang ke manusia naga banjir dari 3 arah. Kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang di belakang Yan Changming menarik napas dengan tajam. Mereka tidak terkejut dengan kecepatan gerakan 3 ras dunia bawah neraka, tetapi ketiga pasukan itu bergerak dengan kekuatan penuh. 3 ras telah mengumpulkan hampir semua orang mereka untuk memblokir semua pelarian bagi manusia naga banjir. Jika manusia naga banjir mencoba untuk keluar, siapa yang tahu berapa banyak yang akan mati. Namun,
Bahkan jika manusia naga banjir tidak pecah, ras mereka akan dimusnahkan saat musuh mengepung mereka. Pemusnahan seluruh ras. Pikiran semua orang berdengung, disambar petir, memikirkan hal yang sama dan tidak bisa berdiri dengan stabil. Sampaikan perintahku. Beritahu barisan depan untuk membuka jalan bagi klan kita dengan segala cara, bahkan nyawa mereka, kata Yan Changming tanpa ragu-ragu, menunjukkan ekspresi dingin. Iya, seorang pria segera pergi, mengendarai burung hantu dunia bawah. Dia mengitari kelompok manusia naga banjir sambil berteriak, perintah dari Tuan Muda, barisan depan, serang. Iya, 10 juta suara terdengar serempak. Segerombolan murid manusia naga banjir muda yang tak kenal takut yang menunggangi binatang abisal underworld yang membumi mengangkat spanduk ras manusia naga banjir dan menyerbu ke depan tanpa melihat ke belakang. Para pembudidaya manusia naga banjir yang menyerang tampaknya tidak signifikan dibandingkan dengan 3 tentara yang seperti banjir. Namun, orang-orang ini bahkan tidak melihat ke belakang, maju ke depan tanpa ragu-ragu. Mereka ingin menggunakan hidup dan mayat mereka untuk mengukir jalan bagi klan mereka di belakang. Yan Changming, Raja Lohou telah memerintahkan agar kamu selamat jika kamu tunduk padanya. Tepat pada saat ini, suara bergema bergemuruh dari belakang, menembus awan dan menyebar. Yan Changming menoleh ke belakang untuk melihat. Dia melihat para pembudidaya abisal underworld berkumpul di belakang, menendang awan pasir yang tak terbatas sambil menyerbu dalam jumlah yang luar biasa. Mereka muncul tanpa akhir, menunjukkan momentum tanpa batas, seperti lautan yang mengalir masuk. Para pembudidaya abisal underworld berbaris dengan tertib dan tepat waktu. Dengan setiap langkah, dunia bergetar. Dibandingkan dengan 3 tentara di depan, 6 tentara yang mengejar menginspirasi lebih banyak keputusasaan. Pembunuhan luar biasa Ki mengumpulkan rasa dingin yang menginspirasi dari jauh, membuat sulit bernapas. Manusia naga banjir diserang dari depan dan memiliki pengejar di belakang. Tidak ada tempat bagi manusia naga banjir di dunia. Tangisan yang menyedihkan terdengar. Barisan depan yang menyerbu sudah mulai melawan 3 tentara dunia bawah neraka. Manusia naga banjir seperti sungai yang mengalir ke laut, langsung tenggelam. Namun, mereka terus menyerang. Sial, Yan Changming menoleh ke belakang dan melihat. Dia melihat berbagai tentara abisal underworld mematuhi panggilan satu spanduk, berkumpul bersama. Sebuah spanduk raja berkibar tertiup angin. Spanduk hitam itu memiliki lampu merah yang menyulam totem kerajaan dari ras Asura. Bendera totem, yang sepertinya terbuat dari darah, melambai tertiup angin, terlihat sangat bersemangat saat mengumpulkan angin dan awan dari segala arah. Raja Lohou muda duduk di atas binatang buas abisal underworld di bawah panji. Wajahnya yang agak muda tidak menunjukkan ekspresi, tampak dingin. Para ahli dari 6 tentara yang berkumpul di bawah panji ini menyerbu dari belakang. Yan Changming merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lohou Yun akan mengendalikan situasi secepat ini. Setelah Aula Dewa Dunia Bawah jatuh ke dalam kekacauan, Lohou Yun dengan cepat muncul sebagai penguasa baru dari 9 lapisan dunia bawah neraka. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Kami dikelilingi. Biarkan kami mengantarmu keluar. Tuan Muda, tidak ada waktu untuk mempertimbangkan. Kelompok elit manusia naga banjir di belakang Yan Changming menasihatinya untuk segera melarikan diri. Sementara kelompok itu berbicara, barisan depan manusia naga banjir jatuh. Tentara ras raksasa, ras yaksa, dan ras pantom menyerbu pasukan manusia naga banjir tanpa rasa takut. Kekacauan segera meletus. Pasukan manusia naga banjir, jutaan pembudidaya manusia naga banjir, segera hancur, pemandangan yang kejam. Sebuah pembantaian segera terjadi, tangisan menyedihkan terdengar tanpa henti. Yang mengejutkan para elit, Yan Changming menggertakkan giginya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah tentara sekutu dari 6 ras abisal underworld di belakang. Tuan Muda, ada banyak ahli di antara 6 tentara serta pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas menemukan setidaknya 10 juta pembudidaya padat bersama, tampak seperti lautan yang bergerak. Dengan seruan panji kerajaan, pasukan melonjak seperti ombak, menyerbu masuk. Yan Changming menunjukkan ekspresi cemberut, tetap diam saat dia terbang menuju panji kerajaan. Hanya ada satu cara, Yan Changming bisa mengatasi bahaya manusia naga banjir hanya dengan mengalahkan Lohou Yun. Namun, sangat sulit untuk membunuh satu orang tertentu di antara 10 juta. Nyala api menyala di atas panji kerajaan. Lohou Yun, yang duduk di atas binatang abisal underworld, menyaksikan dengan dingin saat Yan Changming berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu. Derizen garis bawah episodes ada di situs web novelringan.com. Dibandingkan dengan lautan 6 pasukan, Yan Changming tampak lebih tidak penting daripada tetesan hujan.
Bang, bang, bang. Namun, Yan Changming terus menagih. Domain Deat daunnya meletus, tubuhnya yang tidak penting menendang gelombang besar, kekuatan dan tekanannya seperti naga banjir hitam dengan marah menghancurkan laut. Bunuh dia. Ketika suara ini meraung, banyak ahli kaisar berdaulat menyerbu dari 6 pasukan. Namun, Yan Changming sepertinya membakar kekuatan hidupnya, meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka bukan tandingannya. Semakin lama dia bertarung, semakin ganas dia menjadi. Aura pembantaian menodainya, menumpuk dengan liar saat dia menebang kaisar berdaulat di jalannya. Setelah beberapa saat, kekuatan dan tekanan Yan Changming mendekati level Fogats, sangat mengerikan. Dia merobek lubang di pasukan besar yang terdiri dari 10 juta orang, mengaum dengan liar saat dia menyerbu. Matanya berubah merah, dipenuhi dengan lampu merah saat sisik naga yang lebat muncul di wajahnya. Aura kematian melekat di sekelilingnya, tampak seperti tentakel kematian. Tidak ada yang berani menyentuh mereka. Hampir sampai. Aku bisa mencapai Lohou Yun jika aku bertahan sedikit lagi. Yan Changming bisa melihat setiap detail spanduk kerajaan itu. Ekspresi Lohou Yun, yang berada di Abyssal Underworld Beast, semakin jelas. Yan Changming, beraninya kamu begitu tidak terkendali di sini. Suara mendesing. 6 sosok melesat keluar dari balik panji kerajaan. 6 pria tua dengan kultivasi yang menakutkan keluar pada saat yang sama. Ledakan. Ketika aura 6 lelaki tua itu bergabung, mereka secara paksa menekan kekuatan dan tekanan Yan Changming, yang menyaingi Dewa Fo. Nyah. Yan Changming meraung dengan marah, dan kekuatan serta tekanannya tumbuh lagi. Dengan satu serangan, dia berhasil menjatuhkan 6 lelaki tua itu. Puci. Namun, serangan gabungan dari 6 lelaki tua itu juga mendarat padanya, mengguncang pikiran dan jiwanya, merobek organ dalam dan meridiannya. Lohou Yun, kamu terlalu pengganggu, jadi jangan salahkan aku karena bergerak dan melukaimu. Yan Changming berteriak, menggunakan kekuatan dan tekanan yang melonjak dari memukul mundur 6 ahli untuk meluncurkan serangan telapak tangan ke Lohou Yun dari atas. Gedebuk. Abyssal Underworld Beast Mount Lohou Yun gemetar tanpa henti di bawah tekanan kuat, dipaksa berlutut. Spanduk kerajaan berkibar saat totem merah tua Lohou yang dibordir di atasnya berkobar dengan ganas seperti nyala api yang hebat. Kamu hanya kekuatan yang dihabiskan. Lohou Yun mendengus dingin, dan dia menarik tali kekangnya, dengan paksa menarik binatang Abyssal Underworld yang seperti gunung yang sedang berlutut itu. Ketika binatang Abyssal Underworld berdiri kembali, nyala api merah mekar di antara alis Lohou Yun. Kekuatan iblis kuno meletus. Kekuatan dan tekanan tertinggi yang diwarisi dari penguasa iblis kuno langsung memaksa aura Yan Changming kembali. Secara bersamaan, Lohou Yun membalas dengan serangan telapak tangan. Puci. Begitu kedua telapak tangan bertemu, Lohou Yun mengecam Yan Changming kembali seperti karung pasir dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berkedip. Suara mendesing. Kekuatan dan tekanan yang melebihi Dewa Fo jatuh ke titik terendah. Bunuh dia. Lohou Yun menarik kendali lagi, dan monster neraka-neraka mengambil 2 langkah ke depan. Saat dia melihat Yan Changming, yang berada di tanah dengan sedih memuntahkan darah, dia tidak menunjukkan ekspresi. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Pada saat ini, semua luka yang dikumpulkan Yan Changming saat dia berlari meletus. Yan Changming mengalami kerusakan parah pada pikiran, jiwa, dan tubuhnya sehingga dia tidak dapat pulih dengan cepat. Siapapun bisa dengan mudah membunuhnya. Berhenti. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya pedang tiba-tiba muncul. Itu menyapu langit seperti kilat. Di mana-mana cahaya pedang berlalu, dunia menjadi hitam dan putih. Di dalam dunia hitam putih, baik itu 3 tentara yang membantai manusia naga banjir di depan atau 6 tentara di bawah panji kerajaan, mereka semua membeku di tempat di bawah penerangan cahaya pedang. Cahaya pedang mengejutkan mereka semua, menghalangi mereka untuk mengambil tindakan gegabah. Dunia seolah berhenti. Bahkan binatang Abyssal Underworld yang tidak hidup dapat merasakan kehebatan cahaya pedang. Lohou Yun sedikit mengernyit. Dia mencoba mengangkat tangan kanannya tetapi menemukan gerakannya sangat lambat. Di bawah cahaya pedang ini, ruang dan waktu sudah terdistorsi. Para pembudidaya yang lebih lemah bahkan tidak bisa bergerak. Ketika cahaya pedang menghilang, api merah, sayap seperti Phoenix mengepak dan langsung tiba di depan Lohou Yun. Seekor herring darah iblis. Lohou Yun melihat bahwa Phoenix darah di depan pernah menjadi hewan peliharaan iblis Xiao Chen, herring darah iblis. Namun, orang yang mengendarainya bukanlah Xiao Chen. Kakak senior. Ketika Yan Changming, yang terbaring di tanah dengan putus asa, mendongak,
dia menemukan bahwa kakak seniornya Lin Feng yang duduk di Vulture Darah Iblis, Lin Feng yang telah meninggalkan manusia naga banjir dan bergabung dengan aliansi surgawi. Lo Hou Yun, kakak Xiao memintaku untuk membawa pesan. Jika Anda masih ingat rasa terima kasih dari saat itu, maka biarkan Yan Changming dan ras manusia naga banjir meninggalkan Abyssal Underworld, kata Lin Feng sambil melihat Lo Hou Yun dari punggung Vulture Darah Iblis. Saya sangat berterima kasih kepada kakak Xiao. Secara alami, saya akan membalas budi ini. Manusia naga banjir bisa pergi, tapi Yan Changming harus tetap tinggal, jawab Lo Hou Yun dengan tenang tanpa banyak fluktuasi ekspresi. Yan Changming adalah orang yang ambisius sejak awal. Jika bukan karena kematian Raja Naga Hitam, dia akan menjadi orang yang mengendalikan Aula Dewa Dunia Bawah. Selanjutnya, Yan Changming menagih lebih dari 10 juta orang sebelumnya, membuktikan keberanian dan kekuatannya. Lo Hou Yun tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Meskipun itu adalah permintaan Xiao Chen, Lo Hou Yun tidak sepenuhnya memenuhinya. Dia bukan lagi Lo Hou Yun kecil yang bodoh. Dia sekarang adalah Raja Lo Hou, Raja Lo Hou yang memimpin 9 ras dunia bawah neraka. Lin Feng tidak tampak terkejut. Kemudian, dia mengeluarkan medali aliansi surgawi dan berkata, sebelum saudara Xiao pergi, dia meninggalkan 3 lampu pedang, 1 untuk unjuk kekuatan. Jika Anda tidak mendengarkan, maka dari 2 lampu pedang yang tersisa, 1 untuk menghancurkan Anda dan yang lainnya, untuk menghancurkan seluruh ras Asura. Petik 2. Betapa sombongnya. Kata-kata Lin Feng membangkitkan ketidakpuasan di banyak ahli Asura Rache. Mereka semua menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Lo Hou Yun tampak tidak yakin. Tanpa diduga, Xiao Chen begitu kejam. Dari kekuatan cahaya pedang sebelumnya, kata-kata Lin Feng tidak berlebihan. Ekspresi Lo Hou Yun berkedip, menjadi dingin lagi. Bibirnya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, ayo pergi. Suara mendesing. Spanduk kerajaan berbalik bersama dan pergi bersama Lo Hou Yun. Namun, ketika dia melakukannya, ekspresinya sangat cemberut. Jelas, dia merasa sangat kesal. Dia ditakuti oleh perkataan dari orang tertentu pasti akan mempengaruhi statusnya setelah baru saja menstabilkan 9 balapan Abyssal Underworld. Ketika semua orang pergi, Lin Feng menepuk hering darah iblis dan berkata, terima kasih. Hehe, itu hanya masalah kecil. The Demon Blood Vulture berguling di udara dengan gembira, berubah menjadi api merah yang melayang di sekitarnya. Sosok Lin Feng melintas, dan dia mendarat di depan Yan Changming. Kemudian, dia membantu Yan Changming dan berkata, Xiao Chen sudah setuju untuk memberikan manusia naga banjir tempat untuk membangun diri mereka sendiri. Tidak ada yang akan menyebabkan masalah bagi ras manusia naga banjir selama 1 milenium. Setelah 1 milenium, zaman baru akan dimulai. Setelah manusia naga banjir beristirahat, mereka akan memiliki kesempatan menjalani kehidupan baru di zaman baru. Tepatnya zaman apa yang didirikan Xiao Chen? Yan Changming bertanya. Epoch Naga Surgawi. Namun, itu bukan zaman naga surgawi dari ras naga. Ini adalah tempat di mana setiap orang seperti naga, semua orang setara. Tidak ada hidup yang kekal, dan tidak ada Epoch Master. Ini adalah zaman baru di mana setiap orang dapat mengejar impian mereka tanpa penyesalan. Catatan TL, semua orang seperti naga, adalah idiom Cina untuk semua orang sama. Naga identik dengan kaisar. Jadi, dalam hal ini, jika setiap orang adalah seorang kaisar, maka tidak ada yang memerintah, setiap orang akan memiliki status yang sama. Itu mengingatkan saya pada kalimat yang diucapkan oleh penjahat dalam film The Incredibles, ketika semua orang super, tidak ada yang akan menjadi super. Bab 2379 Epilog 4 Pintu Zaman, Bagian 1. The Great Thousand Realms memiliki 7 lautan terlarang yang tersebar di seluruh surga berbintang yang luas. Mereka adalah Laut Abu-Abu, Laut Kematian, Laut Hitam, Laut Darah, Laut Ilusi, Laut Pahit, dan Laut Tulang. Masing-masing lautan ini memiliki ciri khasnya sendiri, dan orang-orang biasa menganggapnya terlarang. Namun, pada kenyataannya, 7 laut terlarang yang besar memiliki banyak faksi lokal. Misalnya, Laut Abu-Abu memiliki faksi Dao Iblis dengan berbagai ukuran dan banyak binatang iblis kuno. Vultures Darah Iblis bersembunyi jauh di dalam Laut Abu-Abu, di suatu tempat hanya sedikit yang tahu. Namun, 7 laut terlarang hanya memiliki satu penguasa, aliansi bajak laut. Sebagai salah satu dari 8 faksi Super Great Thousand Realms, aliansi bajak laut adalah yang paling istimewa. Itu sangat mirip dengan wewangian surgawi, tidak ada yang tahu persis seperti apa keberadaan aliansi bajak laut itu. Namun, itu tidak semisterius wewangian surgawi.
Setiap pembudidaya yang bertualang di daerah luar akan memiliki beberapa interaksi dengan aliansi bajak laut. Bahkan ada beberapa sekte dan klan yang berselisih dengan aliansi bajak laut. Itu agak mirip dengan aliansi surgawi karena kehadirannya di mana-mana di alam seribu besar yang luas dan tak terbatas. Namun, itu tidak memiliki ambisi aliansi surgawi. Kehadirannya hampir tidak bisa dirasakan selama pergantian penguasa berbagai dinasti Central Great Realm atau bahkan perubahan zaman. Namun demikian, tidak ada yang bisa mengabaikan kehadiran aliansi bajak laut, yang menghalangi tindakan gegabah. Pada saat ini, gembong aliansi bajak laut berkumpul di markas aliansi bajak laut di Laut Abu-Abu. Selain ketua aliansi dan banyak doyen, seorang pemuda secara mengejutkan juga berdiri di sana. Orang ini disebut pemuda hanya karena doyen dan ketua aliansi ini terlalu tua. Xiao Su, sangat menyesal telah menghentikan kapalmu. Kami harap Anda tidak akan pergi ke aliansi surgawi, kata kepala aliansi bajak laut. Dia memiliki janggut putih tetapi wajah yang sangat kasar. Dia mungkin pernah menjadi kapten bajak laut yang nakal yang mengarungi lautan ketika dia masih muda. Xiao Su merasa agak terkejut. Aliansi bajak laut jarang memberlakukan batasan apapun pada kapten mereka. Meskipun aliansi bajak laut disebut aliansi, pada kenyataannya tidak secara paksa mengelola kelompok bajak laut di dalamnya. Tidak ada hubungan atasan-bawahan antara keduanya. Jika sebuah kapal bajak laut diserang atau dikepung, aliansi bajak laut tidak akan mengatakan apa-apa, menyerahkan kelangsungan hidup kapal kepada awaknya. Oleh karena itu, Xiao Su merasa aneh bahwa aliansi bajak laut menghentikannya dan memaksanya untuk datang ke sini ketika dia ingin menuju ke aliansi surgawi dan membantu Xiao Chen dalam menghadapi perubahan zaman. Xiao Su melihat sekeliling sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya ke kepala aliansi bajak laut. Kemudian, dia berkata, "Kamu harus memberiku alasan, kan? Kami berharap kelompok bajak laut pedang hitam berhasil menyelesaikan misi aliansi bajak laut dan menuju ke laut mitologis." Ketua aliansi tua berjanggut putih menjelaskan perlahan, ekspresinya datar. Laut mitologis. Xiao Su merasa terkejut, dan jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Bahkan sebelum Xiao Su bertemu Xiao Chen, dia sudah mendengar legenda mythological sway. Faktanya, setiap bajak laut pasti pernah mendengar tentang mythological sway. Itu adalah jalur laut pamungkas yang diimpikan oleh setiap bajak laut. Dikatakan bahwa jika seseorang melakukan perjalanan di mythological sway ini, dia akan melakukan perjalanan melewati batas dunia dan mencapai laut emas yang penuh dengan harta karun. Apakah mythological sway yang mengarah ke laut emas, tempat yang dapat memenuhi keinginan kapten manapun pada saat kedatangan? Xiao Su bertanya dengan agak bersemangat, tidak bisa menahan diri. Kepala aliansi berjanggut putih bertukar pandang dengan doyen lainnya, menunjukkan senyum main-main. Banyak orang berpikir bahwa, namun, tidak ada laut emas dalam kenyataan, apalagi yang memenuhi semua keinginan. Tujuan mythological sway adalah Great Beyond Sea yang tidak diketahui, sangat misterius. Catatan TL, luar biasa, yang dimaksud di sini juga dapat diterjemahkan sebagai paramita, nirwana, atau surga. Ini adalah konsep Buddhis yang melampaui hidup dan mati. Luar biasa, The Great Beyond hanyalah nama kami untuk laut ini. Anda melakukan perjalanan melewati batas-batas dunia dan tiba di luar yang besar. Apa yang harus saya lakukan di laut itu? Temukan pintu zaman. Sejak pendirian aliansi bajak laut, kami telah mencari pintu ini. Pintu ini dapat mengungkap misteri akhir zaman. Bahkan setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya, kami belum menyerah. Untuk Martial Epoch, kami memilihmu untuk berlayar di mythological sway ini. Kepala aliansi berjanggut putih memandang Xiao Su dan berkata dengan agak sedih, The mythological sway hanya muncul selama perubahan zaman. Hal ini tidak romantis dan mudah seperti yang Anda pikirkan. Hanya ada kesepian dan bahaya abadi. Secara historis, tidak ada orang yang memulai perjalanan ini yang pernah kembali. Untuk more garis bawah novel, kunjungi novelringan.com. Xiao Su merasa terkejut mendengarnya. Yang disebut mythological sway adalah sway of no return. Pikirkan dulu. Jika Anda bersedia, kami akan memberi Anda peta laut dan membantu Anda menyelesaikan kapal perang darah merah. Adapun kakakmu Xiao Chen, jika dia mengalami masalah yang tidak dapat diselesaikan, aliansi bajak laut akan membantunya dengan kekuatan penuh kita sekali. Kepala aliansi berjanggut putih segera meredakan kekhawatiran Xiao Su. Namun, Xiao Su masih belum bisa mengambil keputusan. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, saya perlu mendiskusikan ini dengan kru saya terlebih dahulu. Kamu punya 3 hari. Jika tidak, kami akan mengganti kandidat. Xiao Su pergi dengan berat hati, menunjukkan ekspresi serius.
Dia tidak bisa memutuskan di tempat. Untuk seseorang dengan hati bajak laut seperti dia, bahkan jika dia tahu itu adalah laut yang tidak bisa kembali, Mythological Sway masih memiliki daya tarik yang besar, mungkin daya tarik yang fatal. Namun, Xiao Su bukan satu-satunya orang di kapal perang darah merah. Meskipun dia bisa pergi ke Mythological Sway tanpa ragu-ragu, hal yang sama mungkin tidak berlaku untuk krunya. Luonan, Fei petik terbalik Air, Tang Senior, Tangan Besi Yama, dan Xiao Su, anggota inti dari kelompok bajak laut pedang hitam, berkumpul. Kemudian, Xiao Su memberitahu yang lainnya tentang proposal kepala aliansi berjanggut putih. Setelah itu, dia diam-diam menunggu jawaban. Laut mitologis. Mata Tangan Besi Yama berbinar. Dia adalah seorang bajak laut dengan lebih banyak pengalaman daripada Xiao Su, jadi dia memiliki obsesi yang lebih kuat dengan Mythological Sway. Saya mendengar tentang legenda Mythological Sway ketika saya hanya seorang anggota kru yang tidak penting. Bagi saya, itu seperti mimpi. Kapten, jika Anda pergi, saya pasti akan mengikuti. Petik 2. Tangan Besi Yama langsung setuju tanpa pertimbangan. Saudara yang baik, Xiao Su merasa sangat gembira. Dia melangkah maju, dan kedua tinjunya bertabrakan. Saya tidak keberatan. Sejak lelaki tua ini memasuki kapal bajak laut ini, aku tidak pernah berpikir untuk turun. Senior Tang tersenyum tak berdaya. Tawanya tampak sangat riang. Sebelum bergabung dengan grup, dia telah menjadi penatua tempat penjinakan binatang. Namun, dia sudah terbiasa dengan grup ini setelah waktu yang lama. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Dibandingkan dengan politik sekte, persekutuan langsung kapal bajak laut memungkinkannya untuk hidup setiap hari dengan lebih hati-hati. Saya tidak tertarik dengan Mythological Sway. Namun, jika sesuatu terjadi padamu, Feier dan kakak senior tidak akan bisa berhenti khawatir. Fei petik terbalik Air mengungkapkan pendapatnya sambil tersenyum. Hahaha, kelompok orang ini, yang telah mengalami hidup dan mati bersama, melakukan perjalanan laut, mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka telah melewati terlalu banyak badai bersama-sama. Tidak peduli siapa mereka sebelumnya, mereka hanya memiliki satu identitas sekarang. Terima kasih semua. Xiao Su merasa tersentuh. Dia bisa mati tanpa penyesalan karena dia memiliki sekelompok teman seperti itu selama dia hidup. Tanda pisah. 3 hari kemudian, gelombang mengerikan melonjak di laut abu-abu yang tak terbatas. Angin kencang dan kilat disertai hujan lebat. Awan iblis bergejolak di langit saat ombak semakin tinggi dengan setiap gelombang. Setiap gelombang sangat tinggi, membuat pemandangan terlihat seperti akhir dunia. Ledakan. Sebuah kapal perang merah menerobos ombak, dengan cepat maju di tengah puncak yang menjulang. Gelombang ini bahkan lebih tinggi dari gunung, tetapi mereka tampak seperti percikan anak kecil di depan kapal perang darah merah. Itu menghancurkan ombak, menerobosnya saat mengendarai angin. Xiao Su memegang peta laut di bawah spanduk perang darah merah yang mengepak. Ini adalah peta laut yang diimpikan oleh banyak bajak laut. Ini adalah peta laut yang menandai lokasi Mythological Sway, yang mengarah ke Great Beyond Sea. Xiao Su menunjukkan ekspresi muram saat dia mengingat percakapannya dengan kepala aliansi berjanggut putih sebelum kapal perang darah merah berangkat. Setelah pergi, Anda mungkin akan pergi selama 10 tahun, 100 tahun, atau bahkan tersesat di sana selamanya. Apa kau yakin tentang ini? Jangan khawatir, karena saya sudah membuat pilihan, saya, Xiao Su, tidak akan menyesalinya.